Oke. Atas nama Pak Putu Rizal. paragraf namanya Pak Putu Rizal. Oke. Selanjutnya materi selanjutnya terkait accident, denda dan sanksi administrasi. Tingkat accident, tingkat accident ringan ya. Ya. Nah, dikategorikan ringan ini terkait biaya perbaikannya itu kurang dari 5 juta. Nah, artinya apa? Biaya perbaikannya itu kurang dari 5 juta. Ini yang dikategorikan ringan. Ya. Oke. Faktornya penyebabnya siapa? Pertama, driver. Yang kedua, kendaraan. Yang ketiga, kondisi jalan alam. Yang keempat, lainnya. Lainnya ini siapa? Pihak PPL. OR-nya berapa? OR-nya ini aktual biaya OR itu 300.000 untuk sementara. Untuk sementara 300.000. Nah, di sini ada dendanya 200.000. Udah paham? Jadi 300.000 tambah 200.000, 500.000. Ini belum dikategorikan sepenuhnya. Nah, di sini ada keterangannya beban biaya kerugian. Beban biaya kerugian ini 100% dari total biaya kerugian dari pengurusan yang tidak bisa ditangani oleh asuransi. Artinya apa? Jika kategorinya biaya perbaikannya 5 juta, itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari driver jika dikategorikan tidak bisa di cover asuransi. Ya, paham ya? Selanjutnya itu terkait administrasinya. Ini dikategorikan SP1, SP2, SP3. Ya, ini ya kategorinya. Selanjutnya yang dikategorikan sedang. Di kategori sedang ini biaya perbaikannya itu antara 5 juta sampai 10 juta. Antara 5 juta sampai 10 juta ini yang dikategorikan sedang. Faktor penyebabnya siapa? Pengemudi, kendaraan muatan, kondisi jalan. 4 lainnya. Lainnya ini contohnya siapa? TPR atau lawan. Ya. Oke. Untuk biaya OR-nya itu 300.000. Dendanya 500.000. Tahu ya? Jadi di total 800.000. Ini belum termasuk jika biaya perbaikannya tersebut tidak bisa di cover asuransi. Jika tidak bisa di cover asuransi, itu sepenuhnya yang bertanggung jawab itu ke driver. Ya. Contoh, jika yang menyebabkan pihak lawan, maka Pak Puturika minta pertanggung jawabnya itu ke pihak lawannya. Ya, seperti ya Pak Puturika ya. Oke. Sanksi administrasinya SP1, SP2 atau SP3. Oke. Dari poin sidang ini kira-kira ada pertanyaan? Enggak, jelas. Selanjutnya yang dikategorikan berat. Di kategori berat ini biaya perbaikannya itu di angka atau di atas 10 juta rupiah. Oke, udah tahu? 10 juta. Faktor penyebab accident-nya ini siapa? Yang pertama, pengemudi. Yang kedua, kendaraan muatan. Yang ketiga, kondisi jalan atau alam. Yang keempat, lainnya. Yang lainnya ini sama. Lainnya ini pihak lawan dari kita. Biaya OR-nya itu 300.000. Dendanya 1 juta jika dikategorikan berat. Artinya apa? 1 juta ditambah 300 itu 1.300.000. Ini belum termasuk biaya perbaikan yang tidak bisa di cover asuransi. Jika tidak bisa di cover asuransi, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya itu ke driver. Berapa? Sanksi administrasinya itu SP1
sampai dengan tereliminasi. Tereliminasi itu yang dikategorikan itu tidak diberikan kontrak baru. Oke ya. Selanjutnya poin yang keempat itu TLA atau total loss. Ini kok nggak ada rupiahnya Pak? Nggak ada. Nah, dikategorikan berapa rupiahnya? Rupiahnya berapa? Pasti saya akan jawab. Rupiahnya itu dikategorikan total loss atau TLA itu 75% dari harga beli truk yang baru. Biaya perbaikannya itu 75% dari harga beli truk yang baru. Tahu ya? Contoh harga truk barunya itu 400 juta. Nah, 75% lah itulah biaya perbaikan yang dikategorikan ya hampir biaya contoh kalau 400 juta 75%-nya itu kan sekitar 300 juta. Artinya biaya perbaikannya ini mencapai 300 juta. Artinya itulah yang dikategorikan TLA. Faktornya siapa? Yang pertama bisa saja pengemudi, yang kedua kendaraan atau muatan, yang ketiga kondisi jalan alam, yang keempat lainnya. Yang keempat ini siapa? Pihak alam atau TPL atau dan lain-lain. Biaya OR-nya itu 300.000. Dendanya itu 1 kali gaji. Ya, 1 kali gaji sesuai UMK. Kalau UMK di sini 29 ya 29. Iya. Ya. Nah, ini belum termasuk 100% dari total biaya perbaikan dan pengurusan yang tidak bisa di-cover asuransi. Artinya itu sama. Ini belum termasuk biaya perbaikan yang tidak bisa di-cover asuransi. Jika tidak bisa di-cover asuransi, maka yang bertanggung jawab sebelumnya itu ke driver. Nah, dari poin yang utama dari poinnya dikategorikan ringan, kategorikan sedang, berat, TLA itu agar Pak Putu Reka di perjalanan itu lebih hati-hati lagi. Maksimalkan hindari yang namanya accident. Maksimalkan hindari yang namanya pemicu accident. Hindari yang namanya potensi accident. Poinnya di situ. Oke. Dari poin ini kira-kira ada yang digunakan? Ya, pas. Nah, selanjutnya kita akan bahas masalah serah terima barang. Nah, tolong serah terima barang ini dipahami betul. Oke.